Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Calon Presiden terpilih Joko Widodo membentuk tim transisi untuk mempersiapkan penjabaran visi dan misi di masa kepresidenannya nanti. Sebagai bentuk keseriusannya, Jokowi meresmikan kantor transisi yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini Jokowi resmi membuka kantor tim transisi yang berlokasi di Jalan Situbondo nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat. Kantor ini dibentuk untuk mempermudah dirinya dalam menjabarkan 9 visi misi saat menjabat sebagai presiden nanti. Tim transisi ini dipimpin oleh Kepala Staf yaitu Rini M. Sumarno dan dibantu oleh 4 deputi yaitu ada Andi Wijayanto, Hasto Kristianto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal. Nama-nama ini bukanlah nama-nama asing di kancah perpolitikan. Menurut Jokowi, dirinya nanti akan bekerja di kantor tim transisi pada malam hari dan Sabtu Minggu. Sedangkan tim transisi ini akan mulai bekerja pada hari ini hingga pelantikan presiden nanti. Saya sampaikan, jadi yang berada di kantor ini tidak identik dengan langsung masuk ke kabinet, tidak ada. Sudah di rapat, sudah saya sampaikan bahwa yang di kantor transisi ini tidak, misalnya nanti di deputi yang berkaitan dengan pertanian terus jadi menteri pertanian, tidak ada. Dan inilah nama-nama yang masuk ke dalam tim transisi Jokowi JK, di mana tugas mereka antara lain adalah membentuk kelompok-kelompok kerja serta menjabarkan 9 visi misi Jokowi JK. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala sah menjadi pemenang pemilu presiden 2014 setelah Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan keduanya dalam rapat pleno rekapitulasi nasional 22 Juli silam. Kini, ujian bahwa Jokowi JK pemimpin dari rakyat dan bukan petugas partai adalah saat menyusun kabinetnya. Jokowi berulang kali menegaskan tidak ada bagi-bagi kursi menteri dalam koalisi landing pendukungnya. Jauh hari sebelum pemilu presiden digelar hingga rentang waktu penetapan pemenang Pilpres, setidaknya tercatat 3 kali beredar susunan kabinet Jokowi JK. Mendadak publik dikejutkan saat laman Facebook dengan akun Jokowi dan situs Jokowi Center menampilkan Kabinet Alternatif Usulan Rakyat atau KAUR. Di website tersebut, rakyat diberi kesempatan memberi usulan siapa calon menteri yang dianggap mumpuni untuk membantu pemerintahan Jokowi JK. Dari 34 pos menteri, santer beredar kabar Jokowi JK berencana membagi 12 kursi kepada partai koalisinya, 12 posisi menteri untuk tim sukses, dan 10 sisanya diisi kalangan profesional. Seperti apa sih sebetulnya persyaratannya untuk bisa menjadi menteri Jokowi dan JK? Persyaratannya apa saja, Pak? Saya kira sudah sering dikemukakan. Yang pertama itu punya kemampuan keahlian di bidangnya. Kedua tentu jujur, bersih. Ketiga punya leadership. Apakah nanti ketika membicarakan memang akan mengundang ketua-ketua umum dari partai koalisi, Pak, untuk membahas susunan kabinet itu? Ya tentu kita bicara dengan Ibu Mega, Surya Paloh, dengan Muhaimin dan ketua partai itu sudah memberikan gambaran dan saran-saran. Komposisinya 50-50, profesional dan parpol atau bagaimana, Pak? Sekali lagi saya ingin tekankan di sini. Kita tidak membagi seperti itu. Karena di partai politik sendiri banyak profesional. Tentu kita terbuka gitu. Tidak ada pembagian yang betul-betul hitam putih, tidak. Oke. Tapi semua partai koalisi dapat porsi? Iya, namanya kegotong royongan. Tentu harus itu. Seberapa besar sih, Pak, sebetulnya peran Bu Mega dalam menentukan siapa-siapa yang akan ada? Sebagai ketua partai yang terbesar dan pendukung utama daripada koalisi ini, tentu kita harus berkonsultasi dengan beliau karena beliau nanti akan berada di depan di DPR.
PDIP maksud saya. Kami yang tidak berhasil mengkonfirmasi soal kabinet bayangan kepada Capres terpilih Joko Widodo akhirnya mendapat kejelasan dari Sekjen PDI Perjuangan dan juga Ketua Tim Sukses Pasangan Jokowi JK. Ya, partai dari koalisi berhak untuk mengajukan nama ya Mas Yono? Tidak berhak istilahnya kalau memang ada permintaan. Karena tidak ada istilah jatah saya harus sekian, tidak. Ada nggak orang yang dibutuhkan dalam postur kabinet kerja? Ada statement dari Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, bilang bahwa kami menyiapkan 10 kader. Kemudian Pak Wiranto juga yakin bahwa Hanura pasti akan dapat pos menteri. Ini apa tidak merusak soliditas di koalisi? Saya kira tidak. Menyiapkan orang wajar. Apakah orang itu cocok atau tidak, pasti nanti akan dibahas bersama. 5 partai koalisi penyokong Jokowi JK percaya diri mendapat jatah kursi menteri. Namun menurut pakar hukum tata negara, independensi presiden diatur dalam undang-undang, sehingga meskipun sebagai induk yang melahirkan nama besar Jokowi, baik PDI Perjuangan dan parpol koalisi tidak berhak menentukan susunan menteri kabinet. Saya kira, saya mesti mengatakan itu keliru. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 17 ayat 1, dan yang kedua, Anda tidak bisa menghindari penetrasi politik dan penetrasi politik dari ketua-ketua partai yang datang berunding itu. Benarkah kini Jokowi menjadi figur yang bebas dari belenggu partai politik? Atau mungkin bisikan partai justru lebih kuat sehingga mata dan telinga Jokowi tersandera oleh kepentingan pihak-pihak tertentu? Oke, Mas Philip, kemudian ada keinginan juga dari Joko Widodo, beberapa pernyataan menyiratkan bahwa kalaupun memang ada orang partai politik masuk di kabinet, semua harus dilepaskan identitas partai politik. Memungkinkan tidak? Saya rasa justru keberadaan rumah transisi ini itu mengarah ke sana. Bahwa ini diisi oleh tidak hanya orang partai, tapi ada orang non-partai, misalnya Anies Baswedan. Kemudian tidak hanya orang PDIP, tapi ada orang dari Partai Nasdem misalnya. Dan mereka melakukan pekerjaan untuk menyiapkan fondasi bagi nanti kabinet yang mau dibentuk. Yang dalam prosesnya tentu akan memperhatikan masukan dari semua pihak. Jadi tim ini saya kira akan secara proaktif mencari informasi, mencari masukan dari publik, di samping juga mengolah apa yang Pak Jokowi dan Pak JK inginkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih gitu. Sehingga adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa nanti tim ini adalah tim yang sebetulnya melampaui partai politik. Gitu. Dia loyalitas politisi. Pak Jokowi misalnya PDIP dan Pak JK misalnya Golkar dan seterusnya, bahwa ini kemudian dia adalah presidennya, wakil presidennya semua orang Indonesia. Presidennya dan wakil presiden dari semua politisi di Indonesia. Sehingga saya kira dengan pemahaman seperti itu kita akan bisa memulai tradisi baru bahwa ketika seorang presiden terpilih itu dia kemudian loyalitasnya pada negara, bukan lagi pada partai politik. Tapi kalau misalnya nanti dalam kabinet mendatang ada orang dari partai politik melepaskan identitas kepartaian itu? Kalau menurut saya enggak. Sebetulnya soalnya adalah mencari orang yang paling baik dan paling kompeten untuk menjalankan tugas kalau di posisi-posisi akan dibentuk. Kalau memang ternyata dipertimbangkan bahwa yang paling baik adalah pimpinan partai, saya kira juga nggak ada masalah. Kalau kemudian yang dipertimbangkan adalah orang non-partai, profesional dari entah akademisi, entah dari pengusaha, entah dari private sector dan seterusnya, juga saya kira nggak ada masalah. Sepanjang dia bisa diyakini oleh tim dan oleh Pak Jokowi JK bisa menjalankan apa yang sudah digariskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Kadang itu gini, orang mempertentangkan secara sangat ekstrim tentang profesional dan partai. Partai dan non-partai gitu ya. Seakan-akan yang berada di partai itu nggak benar semua, nggak juga. Banyak profesional kok, banyak profesional di dalam partai politik. Iya, tapi masalahnya kan identitas kepartaian itu kan yang ditakutkan nanti membela partainya. Maka kemudian itulah kenapa sampai tim transisi ini dibentuk untuk memfilterisasi semua itu dan kemudian kita menyerahkan kepada pemegang
prerogatif itu tadi bernama presiden dan wakil presiden terpilih. Monggo silahkan. Tetapi itu tadi yang perlu kita perjelas di sini, dan saya rasa semua memahami itu bahwa sejak dari awal transaksi itu tidak ada. Setidaknya pada kami ya di Nasdem, katakanlah karena saya adalah bagian dari Partai Nasdem, itu kita sangat disiplin dengan itu. Mas Refli, sebenarnya kalau misalnya dari kementerian sendiri banyak yang mengatakan, oke lah kalau misalnya kepepetnya ngasih menteri ke parpol, kementerian ini gitu. Tapi kan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kalau dari karakteristik kementeriannya sendiri yang Anda lihat seperti Jadi apa? begini ya, tidak boleh lagi ada paradigma yang menyatakan bahwa ada kementerian yang tidak penting. Kalau kementerian itu tidak penting, dibubarkan saja. Ya, jadi kementerian itu harus penting semua, berguna semua bagi Republik ini, dan kemudian bukan ajang untuk dibagi-bagikan secara gratis, kan begitu. Nah, karena itulah menurut saya memang jabatan-jabatan tertentu itu tidak boleh dirangkap. Sebagai contoh misalnya jabatan ketua umum partai sama menteri itu pasti tidak bisa jalan bareng. Kenapa? Karena ketua umum partai punya mandat untuk membesarkan partai, memenangkan pemilu dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bekerja secara baik sebagai ketua umum partai, maka sesungguhnya dia kan sudah mengkhianati mandat yang diberikan konstituen. Tetapi sebagai menteri dia juga harus bekerja tidak hanya untuk partainya, tapi untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, karena itu yang bisa ditolerir menurut saya adalah jabatan-jabatan di dalam partai yang barangkali dia day to day tidak harus menghandle urusan partai. Karena apa, kita tahu kan banyak ketua-ketua partai yang sesungguhnya juga tidak terlalu sibuk juga. Yang sibuk kan biasanya ketua umum dan sekjen. Nah, kalau saya katakan ya, kalau seandainya terjadi rangkap jabatan seperti itu, saya bisa pastikan bahwa komitmen anti KKN-nya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dua hal tersebut tidak bisa dikompromikan. Saya pernah misalnya diundang oleh salah satu menteri yang juga ketua umum partai ya, untuk mensosialisasikan undang-undang tentang pemilu misalnya. Ketika kita mendarat di tempat sosialisasi, dijemput oleh orang-orang partai, dibawa keliling dulu, lalu kemudian acara itu sendiri baru dimulai jam 8 malam. Setelah makan malam, sambutan, jam 11:30 baru dimulai itu sosialisasi. Dan keburu orang semua pulang semua sudah. Kenapa? Karena yang bersangkutan mendahulukan urusan partai yang dianggap jauh lebih penting dan strategis karena itu menjelang pemilu. Nah, karena itu mudah-mudahan ada kesadaran baru, kalau mereka harus terpanggil untuk menjadi menteri, mereka lepaskan jabatan di partai. Paling tidak for the time being untuk 5 tahun. Harus ya, itu tidak ada. Harus saya kira, untuk jabatan tertentu. Tapi untuk jabatan-jabatan misalnya yang barangkali tidak bisa ditinggalkan lah, tidak day to day, saya kira fine. Dan memang kita tidak boleh mendikotomikan antara partai non-partai. Intinya adalah kita bicara kabinet yang profesional, yang mau kerja, bukan yang mau istirahat dengan menikmati fasilitas jabatan. Dan itu ingredientnya bisa dari partai, bisa dari luar partai. Jadi ukurannya adalah apakah dia mampu melakukan pekerjaannya di kementerian tersebut, apakah dia punya perspektif anti KKN, dan dia mau kerja keras. Termasuk kalau seharusnya dia kemudian akan berhadapan dengan risiko-risiko pekerjaannya begitu. Dan saya kira itu yang paling penting. Jadi kembali semua kita sekarang mencari adalah kualitas personal. Ya, kualitas gitu ya? personal. Ingredient boleh dari mana saja, asal dia warga negara Republik Indonesia, toh. Baik. So, kami masih membahas Kabinet Kerja Jokowi JK. Pencariannya seperti apa, Bang Akbar? Ini kan begini ya, ini kan hidup kita ini sudah terbuka banget. Yang namanya media sosial itu terbuka. Ini orang baik, ini orang berprestasi, ini orang yang bisa teridentifikasi, masa lalunya segala macam kan mudah sekarang ini. Bahkan saya dengar-dengar ini relawan-relawan kita kemarin, yang ratusan, ribuan malah itu ya. Itu kemarin itu bahkan sudah membuat mekanisme sendiri. Dan menurut saya yang ada memilih melalui website. Ya, bagus saja. Satu hal yang pasti bahwa Pak Jokowi dan Pak JK ingin memastikan betul bahwa tim atau kabinetnya yang akan datang itu benar-benar orang yang pertama bisa kerja. Yang kedua itu memang bersih, terutama kebersihan ini ya. Ini sangat sentral sekali soal ini. Yang ketiga memang dia tahu apa yang harus dilakukan segala macam. Soal itulah kira-kira yang menjadi rambu nantinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terlalu mudah sekarang ini untuk mengidentifikasi orang. Tak adalah tempat bagi siapapun untuk bersembunyi sekarang selama dia hidup pada masa-masa seperti ini sekarang. Tapi sebenarnya katakanlah ada Twitter, ada Facebook gitu yang ya. dari sosial media itu menjadi pertimbangan juga tidak? Yang saya katakan tadi bahwa kami sangat menghargai itu adalah masukan, Bahwa apakah kemudian dipakai atau tidak, ya tentu saja
namanya masukan ya, bisa dipakai, bisa tidak. Kami akan ada mekanismenya nantinya. Saya nggak bisa membuka di sini secara detail kira-kira apa pola yang akan kami pakai, tetapi kami ingin memastikan bahwa menu yang akan kita berikan kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu insya Allah seperti yang mereka inginkan. Pilihan-pilihannya ya. Mas Philip, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Saya kira begini, siapapun yang akan dipilih menjadi menteri untuk mengisi kabinet nanti harus paham bahwa Pak Jokowi JK ini didukung oleh masyarakat yang ingin melihat pemerintah yang transparan, terbuka, dan anti korupsi. Prosesnya kita lihat bagaimana organisasi masyarakat, inisiatif individu, website kawal pemilu, dan lain-lain itu di mana-mana orang itu inisiatif yang sejalan dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Sehingga siapapun yang dipilih untuk menjadi menteri harus memahami itu, bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dia harus punya komitmen untuk transparansi. Harus mau dikritik harus apapun, mau dikritik, seperti apapun dan yang terpenting adalah dia harus anti korupsi. Saya kira itu semangat yang dibawa oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Baik, terima kasih Mas Philip, Bang Akbar. Kita menunggu sekarang berarti setelah putusan MK, kemudian kalau hasil kerja dari tim transisi kita bisa lihat bulan September begitu ya? Iya, kami targetkan itu akhir bulan September itu sudah ada dalam bentuk. Dan itu akan diumumkan ke publik, kita semua bisa mengetahuinya? Iya, nantinya akan kepada presiden, silakan mau dipakai mau tidak itu. Kita ini hanya menyiapkan menunya saja. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bang Akbar, Mas Philip dan pemirsa.